Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Novia Nur Afifah, teman saya Karisma Disetia dan Melani Nurul Istianah. Kami akan mempresentasikan materi mengenai konsekuensi inovasi. Yang pertama, apa sih konsekuensi inovasi itu? Konsekuensi adalah perubahan yang terjadi pada individu atau sistem sosial sebagai akibat dari mengadopsi atau menolak suatu inovasi. Lalu, konsekuensi inovasi merupakan berbagai perubahan yang terjadi pada individu atau suatu sistem sosial sebagai hasil atau dampak dari adopsi atau penolakan terhadap suatu inovasi. Konsekuensi dari pengadopsian sebuah inovasi yaitu berupa invensi atau pembaharuan dan difusi atau perubahan yang menjadi tujuan yang ingin dicapai. Bagi inovator atau pengadopsi inovasi, perubahan yang diasumsikan atau diinginkan tentu saja perubahan yang positif, bahwa inovasi adalah bagi kemaslahatan individu atau sistem sosial. Di samping itu juga, dalam banyak kasus difusi inovasi, konsekuensi inovasi ternyata tidak terprediksi, bahwa inovator, change agent, opinion leaders, atau pengadopsi cenderung untuk menganut apa yang disebut sebagai pro-innovation bias. Terlalu mengedepankan dampak positif inovasi dan kurang memperhatikan sisi negatifnya. Selanjutnya, Rogers mengklasifikasikan konsekuensi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu 1. Konsekuensi yang tidak diinginkan dan yang diinginkan. Konsekuensi ini merupakan suatu inovasi dapat diinginkan oleh individu atau suatu sistem sosial apabila inovasi tersebut memberikan kegunaan. Namun sebaliknya, suatu inovasi tidak diinginkan oleh individu atau suatu sistem sosial apabila inovasi tersebut dirasa tidak memberikan kegunaan apa-apa terhadap individu maupun sistem sosial tersebut. Yang kedua, konsekuensi langsung dan tidak langsung. Konsekuensi langsung adalah perubahan pada individu atau sistem sosial yang respon terhadap sebuah inovasi. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi sebagai akibat dari konsekuensi langsung dari sebuah inovasi. Dalam konsekuensi langsung, suatu inovasi merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi secara langsung dari sebuah inovasi. Konsekuensi tidak langsung merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi sebagai hasil dari konsekuensi langsung atau inovasi. Lalu yang terakhir, konsekuensi yang diantisipasi dan tidak diantisipasi. Konsekuensi yang diantisipasi adalah perubahan karena inovasi yang diakui dan dimaksudkan oleh anggota sistem sosial. Contoh konsekuensi nyata seperti itu adalah keuntungan mobil salju kolaps, menyediakan transportasi yang cepat. Konsekuensi yang tidak diantisipasi adalah perubahan karena inovasi yang dimaksudkan tidak diakui oleh anggota sistem sosial. Contoh konsekuensi yang tak terduga dari adopsi kapak baja, perubahan hubungan yang akrab ini sangat penting bagi suku, meskipun konsekuensi seperti itu tidak mudah terlihat ketika kapak baja pertama kali memperkenalkan oleh misionaris yang bermakna baik. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya Melani Nurul Istianah. Baik, selanjutnya ada 3 intrinsik elemen inovasi. Berbagai konsekuensi inovasi yang tidak diinginkan, tidak langsung dan tidak terantisipasi pada umumnya terjadi secara bersamaan dengan konsekuensi atau akibat yang diinginkan, langsung dan terantisipasi. Dari kisah mengenai kapak baja atau alat pemotong pada suku aborigin mengilustrasikan 3 intrinsik elemen inovasi. Yang pertama adalah bentuk, di mana bentuk ini adalah wujud atau yang secara langsung fisik dapat dilihat dan substansinya dari suatu inovasi atau penampilan fisik yang bisa langsung diamati dan dilihat. Lalu yang kedua ada fungsi. Nah, di mana suatu inovasi harus memiliki suatu fungsi yang merupakan kontribusi yang diciptakan atau dibuat oleh suatu inovasi pada cara hidup para anggota suatu sistem sosial. Dan yang terakhir ada arti makna dari suatu inovasi. Nah, arti makna atau tujuan ini merupakan persepsi inovasi yang subjektif dan disadari oleh para anggota sistem sosial. Para agen perubahan lebih mudah dapat mengantisipasi bentuk dan fungsi suatu inovasi untuk para karyanya daripada tujuannya.
Lalu ada keseimbangan dinamis. Kecepatan perubahan yang akan mengikuti suatu sistem untuk mencapai keuntungan dari suatu inovasi dan akan menghasilkan ketidakseimbangan. Nah, dalam menentukan tingkat perubahan yang ideal dalam sebuah sistem, konsep keseimbangan harus dipertimbangkan. Nah, di sini ada 3 jenis keseimbangan dalam suatu sistem. Yang pertama adalah keseimbangan stabil. Terjadi ketika hampir tidak ada perubahan dalam struktur atau fungsi sistem sosial. Mungkin sistem yang sama sekali terisolasi dan tradisional, di mana laju perubahan hampir nol, memberikan contoh keseimbangan stabil. Lalu yang kedua, keseimbangan dinamis. Terjadi ketika tingkat perubahan dalam suatu sistem sosial adalah sepadan dengan kemampuan sistem untuk mengatasinya. Nah, perubahan terjadi dalam suatu sistem di keseimbangan dinamis, tapi itu terjadi pada tingkat yang memungkinkan sistem untuk beradaptasi. Dan yang terakhir ada ketidakseimbangan atau disequilibrium, di mana terjadi ketika tingkat perubahan terlalu cepat untuk memungkinkan sistem sosial untuk menyesuaikan diri. Analoginya adalah sebuah lingkaran lalu lintas dengan satu mobil terlalu banyak di dalamnya. Nah, semua gerakan akan berhenti. Nah, sama halnya dengan para organisasi sosial yang menyertai ketidakseimbangan menandai sebagai cara yang menyakitkan dan tidak efisien untuk perubahan terjadi dalam suatu sistem. Singkatnya seperti ini. Stable equilibrium atau keseimbangan yang stabil terjadi ketika hampir tidak ada perubahan pada struktur atau fungsi sistem sosial. Sedangkan dynamic equilibrium atau keseimbangan dinamis terjadi ketika tingkat perubahan dalam sistem sosial sepadan dengan kemampuan sistem untuk menanganinya. Lalu, disequilibrium atau ketidakseimbangan terjadi ketika tingkat perubahan terlalu cepat pada sistem sosial untuk menyesuaikan. Para agen perubahan secara umum berharap mencapai tingkat perubahan yang akan membawa pada keseimbangan dinamis dan menghindari pada ketidakseimbangan atau disequilibrium. Nama saya Karisma Disetia dengan NIM 1902231. Akan melanjutkan pembahasan mengenai penyebab ketidaksetaraan dalam konsekuensi inovasi. Nah, secara umum, salah satu cara yang dilakukan oleh agen perubahan dalam membentuk konsekuensi dari suatu inovasi adalah saling bekerja sama. Jika agen perubahan itu menghubungi orang yang kurang mampu dan berpendidikan rendah di masyarakat daripada orang yang mampu, tentunya suatu inovasi itu akan lebih bermakna. Namun, biasanya agen perubahan itu lebih banyak menghubungi orang-orang yang berpendidikan dan memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut cenderung untuk memperluas kesenjangan sosial ekonomi melalui inovasi-inovasi yang mereka perkenalkan. Nah, difusi ini umumnya menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang lebih luas di masyarakat. Kemudian, meningkatnya ketidaksetaraan dalam konsekuensi inovasi ini disebabkan karena yang pertama itu inovator dan pengadopsi awal memiliki sikap yang menguntungkan terhadap ide-ide baru, dan mereka itu lebih cenderung mencari inovasi-inovasi secara aktif. Mereka juga memiliki sumber daya yang tersedia untuk menerapkan inovasi biaya yang lebih tinggi, sedangkan pengadopsi yang lain itu tidak. Yang kedua, agen-agen pembaharu profesional cenderung memusatkan perhatian mereka pada kontak klien mereka, pada inovator dan adaptor awal dengan harapan bahwa pemimpin opini di antara kategori yang mengadopsi itu akan menyampaikan gagasan baru yang telah mereka ketahui kepada para pengikut mereka dengan proses yang merambat ke bawah. Yang ketiga, dengan mengadopsi inovasi relatif lebih awal daripada orang lain dalam sistem sosial, inovator dan pengadopsi awal itu memperoleh keuntungan, sehingga memperluas kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok sebelum mengadopsi. Jadi pengadopsi awal itu menjadi semakin kaya bila dibandingkan dengan adaptor yang lainnya. Selanjutnya, konsekuensi inovasi dalam bidang pendidikan. Nah, salah satu contoh konsekuensi inovasi dalam bidang pendidikan adalah pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Nah, beberapa sekolah itu sudah masuk pada persaingan global dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Namun, sebagian besar sekolah di Indonesia itu masih sangat jauh dari akses teknologi informasi. Nah, pemakaian komputer di kebanyakan sekolah masih sangat kurang, bahkan tidak ada. Guru-guru pun masih belum mempunyai kesempatan atau keberanian untuk menggunakan teknologi komputer dan internet. Tentu saja kesenjangan dalam aksesibilitas antara siswa-siswa dari sekolah mampu dengan siswa-siswa dari sekolah yang kurang mampu akan mengarah kepada persaingan yang tidak seimbang antara anak-anak bangsa.
Sekali lagi, tarik ulur antara keunggulan dan pemerataan itu merupakan masalah yang sangat serius dalam penyusunan kebijakan pendidikan dan perencanaan anggaran pendidikan. Implikasi lain dari inovasi teknologi adalah batasan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal. Secara positif, ada banyak situs yang menawarkan program atau modul pembelajaran yang bisa diakses anak dengan mudah. Ruang belajar anak itu tidak lagi dibatasi dengan ruang kelas. Nah, proses pembelajaran di dunia maya itu kadang dimanfaatkan juga oleh beberapa sekolah, tidak mengenal batasan sekolah formal maupun non-formal. Beberapa situs itu menyajikan program yang sangat bermutu bagi pengembangan berbagai kompetensi anak. Sebaliknya, ketika anak itu sudah bisa mengakses teknologi atau internet, semua yang ada di internet itu akan bisa diakses anak, termasuk situs-situs yang tidak sesuai dan juga bisa merusak perkembangan anak. Padahal tidak banyak guru dan orang tua itu yang menguasai teknologi informasi yang cukup baik atau tidak punya cukup waktu untuk bisa mendampingi anak dan memberi pengarahan dan penjelajahan ke dunia maya. Akibatnya, anak-anak itu menjadi rentan terhadap berbagai dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi informasi. Nah, perubahan kurikulum atau metode pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi alternatif menjembatani guru dan siswa untuk lebih ramah dan sehat memanfaatkan teknologi. Salah satu faktor penghambat inovasi pendidikan adalah munculnya penolakan pelaksanaan inovasi tersebut. Nah, beberapa hal yang menyebabkan inovasi ditolak oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau di sekolah, yaitu yang pertama, sekolah atau guru itu tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan sebagai miliknya, yang tidak perlu dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolahnya. Kemudian, guru itu ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin diubah. Nah, di samping itu, sistem yang mereka miliki dianggap telah memberikan rasa aman atau kepuasan serta sesuai dengan pikiran mereka. Yang ketiga, ada inovasi baru yang dibuat oleh pusat atau khususnya Depdiknas belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. Kemudian, inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek yang segala sesuatunya itu ditentukan oleh pencipta inovasi dari pusat. Inovasi ini bisa terhenti jika proyek itu sudah selesai atau jika finansial dan keuangannya tidak ada lagi. Dengan demikian, pihak sekolah atau guru terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusat dan tidak mempunyai wewenang untuk mengubahnya. Selanjutnya, kekuatan dan kekuasaan pusat itu yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah atau guru melaksanakan keinginan pusat yang belum tentu sesuai dengan kemauan dan situasi sekolahnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.